HQ, hak kekayaan intelektual dari Nanang Ardiansyah. HQ atau hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan lain-lain. Menurut Jill MC Keough dan Andrew Stewart, kekayaan intelektual adalah peristilahan umum antara hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, dikhususkan untuk perlindungan dari seseorang yang mempunyai hak cipta. Manfaat dan tujuan dari HG. Yang pertama, sebagai pelindung hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya, serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersial, kekayaan intelektual. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Yang keempat, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Selanjutnya ada prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip diantaranya. Yang pertama, prinsip keadilan. Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui sebagai hasil karyanya. Yang kedua, prinsip budaya. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang ketiga, prinsip sosial, yaitu prinsip yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Haki juga memiliki sifat. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Haki memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka hasil penelitian tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga haki yang waktunya bisa diperpanjang. Contohnya, hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada suatu orang pun yang bisa atau boleh melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Pemilik haki dapat melakukan tuntutan jika hakinya dipakai oleh orang lain. Macam-macam haki menurut WIPO. WIPO adalah badan haki internasional. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta memiliki sifat yang pertama sebagai benda bergerak dan tak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita. Hak cipta ada dua macam. Yang pertama, hak eksklusif, dan yang kedua, hak ekonomi dan hak moral. Yang kedua ada hak kekayaan industrial atau industrial property right. Hak kekayaan industrial ada beberapa macam. Yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasilnya investasinya di bidang teknologi. Contohnya, aeronautika diciptakan oleh B.J. Habibie. Yang kedua, hak merek. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, atau huruf-huruf yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya, logo Nike, Apple, dan lain-lain. Yang ketiga, hak varietas tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemuliaan tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap barang perbanyakan dan material dipanen dari suatu varietas tanaman baru. Contohnya, bunga lipstik Sueka. Yang keempat ada rahasia dagang, merupakan informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan atau komersial serta memiliki nilai ekonomis. Contohnya, resep rahasia dari minuman Coca-Cola. Yang kelima, ada desain industri, adalah penciptaan bentuk, konfigurasi, kombinasi garis atau warna dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang terlihat estetik. Contohnya, bentuk botol pada minuman fermentasi.